Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat gini. Kepada para penonton setia channel Bapak Milenial, jumpa lagi bersama saya, tidak lain dan tidak bukan Ambek. Saya Uken dan saya Unyil. Unyil Kuadrat seperti biasa. Siap, mantap. Dengan tagline andalan kita seperti biasa, keluarga idola keluarga, dari kisah menemukan makna berkeluarga dan Unyil. Dan Unyil. Bagus dan Unyil. Dan seperti biasa ya, bersama ayam mulesnya aduh, bersama akang kita ya, pengasuh kita, Hokage kita ya, andalan kita, Kang Ajay. Kang Ajay. Ya. Selamat malam Kang Ajay. Sehat Kang Ajay. Ampen. Ini yang baru Nil. Yang baru Nil. Sungai Nil. Ada yang baru kulit manggis gini, ada ekstraksinya Nil. Ekstrak. Di sini kita ditemani oleh, sebenarnya ini juga salah satu orang yang sering muncul di channel Bapak Milenial Nil. Sebagai cameo yang dipacok. Ditemani ada Kang Udin di sini. Kang Udin. Sehat Kang Udin? Alhamdulillah. Tremor. Alhamdulillah tremor. Dan sudah lama gak syuting nih. Kang Udin ya khusus di KNA itu. KNA. IPM mana? KNA. Tes KNA. Ya, lupa saya. Dan bagi para viewers ya, bagi para penonton, kalau ada masukan atau ingin bertanya langsung saja ketik di komen di bawah sini pokoknya aja. Di bawah ya Udin. Dan nanti akan langsung di pas respon ya, satu. Nanti prosesnya gini ya. Pemirsa nanya, nanti kan yang nanya tuh banyaknya ya, beribu-ribu disaring oleh para orang-orang di depan kita ini. Sortir para kru yang bertugas. Nanti disaring oleh kru yang bertugas dan nanti akan dipandu dalam sesi Q&A oleh Kang Jidan dan Kang Masyuri. Kang Masyuri dan melengkapi ya Kang Fahri. Siap. Bukan Kang Fahri, Kang Uken. Jadi ingat masa tahu. Untuk yang mengajukan pertanyaan bukan hanya di YouTube channel Bapak Milenial, tapi ada banyak media di WA. Di WA juga bisa. Instagram, WA saya. Mantap. Tapi kalau misalkan bapak-bapak langsung ke Pak Jai. Dan ada juga TikTok yang mungkin sekarang lagi tren. Salah satu mainan tren muda juga. Iya betul. Dan kami bisa ditampung apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ditampis kupas tuntas. Mungkin minggu depan ya. Ya untuk Q&A. Tadinya kan rencananya mau hari ini ya. Karena tadi apa kendalanya? Karena partner saya Mas Yur sedang sakit. Cepirit. Mas Yur sedang cepirit. Sedang mencret tadi. Iya, sedang mencret. Ya, terima kasih hadir dalam. Ya, kembali lagi ya Kang Jidan. Tadi kan Kang Jidan ini wawasan tentang trending sekali ini cukup luas Kang Jidan ini. Tadi kan mainannya TikTok, FYP, cukup luas dan trending. Tuh, cukup update. Dan cukup update dalam generasi milenial benar gitu. Milenial bingo ini. Nah, dikarenakan kita kudet ya Kang Jidan ya. Iya, kita mah tahu. Kelihatan. Rumah awasnya kita mah dengannya kudet. Nah, setidaknya kita tuh ingin bertanya, ingin bertaros kepada Kang Udin seputar apa sih yang naon gitu ayeuna keur viral teh gitu. Viral. Yang sedang
updating yang sedang berita yang sedang dibakar oleh media itu sekarang apa gitu. Media dibakar kupas tuntas. Mari kita kupas pisek habis. Oke, terima kasih. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk memaparkan hal tersebut. Mungkin sebelumnya saya juga izin perkenalan Kang Uken. Siap. Mungkin dalam channel Bapak Milenial saya sebagai host dari Q&A gitu. Ya. Sudah dikatakan tadi dan Q&A. mohon maaf dalam kesempatan kali ini saya cukup tremor gitu. Karena dikelilingi orang-orang hebat, dimulai dari host, ada co-host dan di pinggir saya ada ada wali YouTube. Kalau misalkan di luar atau di angkasa ada wali kutub namanya. Tetapi dalam lingkup channel YouTube, ini ahlinya wali YouTube. Wali kukun. OKG. Bukan wali songo, bukan wali kutub ya, bukan wali kelas. Karena nanti apa-apa yang mau ditanyakan oleh pemirsa nanti sama wali YouTube ini. Luar biasa YouTube. Ya gitu. Mungkin banyak sekali ya Kang Uken. Apa saja yang menjadi permasalahan serta keresahan dalam kondisi saat ini, apalagi yang terupdate gitu. Mungkin banyak sekali, cukup kompleks gitu. Tapi kalau misalkan disebutkan satu persatu mungkin tidak akan cukup gitu karena banyak. Tetapi saya ingin memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan channel YouTube ini saja gitu. Benar. Dimulai dari pertama perceraian mungkin yang begitu banyak karena nikah muda dan lain sebagainya. Yang kedua ada Ada pengasuh anak mungkin ya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan dari negara ataupun aturan dari negara Islam itu sendiri mungkin. Iya, betul. Karena cukup rumit juga ya mengurus anak dan nantinya akan dijawab lah oleh Pak Jai. Dan selain daripada hal itu mungkin isu-isu yang paling update yaitu terkait dengan dukun. Dukun. Apa dukun kan? Dukun juga bencoy dukun. Dukun. Iya, Sukun itu mah. Tim kru yang tugas itu ada Sukun. Lagi Sukun. Ya kembali lagi aja dah. Dukun. Dukun. Dan dari isu dukun tersebut kan banyak, dimulai dari salah satunya mungkin coba kekebalan kan itu masuk juga ya, debus misalkan apalagi anak-anak muda sekarang gitu yang memang emosionalnya kan labil gitu. Kalau misalkan dalam segi percintaan ditolak itu kan pasti dukun bertindak. So ini kayak boy ini. Terus kalau misalkan ikut geng-gengan, kan itu memerlukan tenaga yang harus ekstra gitu. Salah satunya kan anak muda itu malas olahraga, mager lah. Nah, salah satu jalannya kan pergi ke dukun untuk untuk bisa kebal dan lain sebagainya. Ya, benar. Persiapan tawuran. Nah, mungkin itu selintas terkait dengan isu-isu yang hangat dalam kondisi saat ini, walaupun ada banyak sekali di luar apa yang saya sebutkan tadi itu. Ya, sebelum kita lanjut saya izin menyingsatkan ini ya. Bentar. Menyingsatkan. Depung kapoe. Aduh. Ke mana minyak tanah. Citrun Modeling nih memang pemirsa aduh. Citrun kui. Nah. Tadi kan Kang Udin sudah memaparkan terkait dengan apa yang panas dalam saat ini. Panas dalam viral. Nah, supaya menyambung, supaya tidak keluar jalur dengan channel kita. Apa sih kaitannya? Apakah adakah apa gitu? Apakah ada kaitannya dengan tadi yang sedang viral kali ini dengan konteks
mau keluarga atau dalam konteks iya terutama dalam channel kita gitu. Betul. Khususnya. Luar biasa kalian bertiga, luar biasa. Andalan lah apa nama kalian bertiga. Apa namanya? Ya. Nah, tadi disampaikan oleh Kang Udin ya. Nama panggungnya Kang Udin ini ya. Nama panggung. Bahwa ada yang lagi FYP trending itu kan seorang jenderal namanya Fahri Sampo. Diangir. Kolek denger lagi. Jeung unyil beko. Ada ya tanu nemak teh tadi. Oh, iya. Fahri Sampo. Balik. Ya mode. Aya kadinya seorang jenderal Fahri Sampo ini konon katanya memang sebagian isunya si Fahri Sampo itu kan ada perselingkuhan ya dan kasus biseksual dengan sapi. Kacau. Begini ya. Ini kadang-kadang mohon maaf ya. Kasus-kasus biseksual. Tahu biseksual? Biseksual. Tahu gak? Tahu ini? Kurang tahu. Jadi Gilang itu biseksual, misal ketika Gilang suka sama laki-laki dan perempuan. B-T2 A1 B2. Jadi gitu ya. Jadi pertama kasusnya bukan masalah selingkuhannya tapi kasus biseksual kan ya. Rame bahkan LGBT kan kan itunya ini dan tahu di mana di Garut rame enak. Loba sih enak di Garut. Wah, mantap. Kadang saya selalu berhati-hati ketika ente ulin duaan gitu. Laki gitu ya. Berarti kudu balik kecerahan ya. Balik di sargeut. Gitu. Nah, ini kasus biseksual ini didasari pertama akibat minimnya pendidikan dari keluarga. Ya. Nah, jadi gini kan, kalau mendidik keimanan itu dengan cara teladan. Kedua, kalau mendidik intelektual itu dengan ide yang menantang. Ide yang menantang, kisah yang inspiratif. Mendidik intelektual. Yang ketiga, mendidik seksualitas. Itu dengan cara dialog gitu. Jadi seksualitasnya bukan masalah ranjang hungkul, tapi jidan laki. Ya jidan udin laki. Fahri Sampo laki bisa. Udin beko teh. Laki kumaha carana bahwa laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Laki banget. Hidung karena hitam putih. Gitu. Tol. Tentara itu harus hitam. Itu kan ciri-ciri kelelakian sehingga dia jelas identitas bahwa sejak kecil dia dibentuk sebagai seorang laki-laki anu tegemulai gitu. Untuk pakai skincare dan sebagainya kan dia laki. Itu mendidik supaya orientasi seksualnya jelas bahwa Gilang teh kesepna ka awewe dan kesepna ka sama jenis deui. Nah, itulah terkait seksual itu. Mungkin Anda juga mengalami ya ini. Masa-masa bingung ka awewe euy. Sini carekan kuwi nunggu bapak pan itunya. Ya, cinta daikun Pak. Sini nyanggut. Lasut di dia Pak. Di nyanggut di dinya. Cik, kayak bukan nanya ya. Aduh, sia. Masing-masing di antara kita. Apakah berat gak tantangan seksual di usia ente? Ya, Jidan. Udah dulu. Berat banget. Ya, tentu saja berat binggau itu. Berat, Pak. Aya nu ngarahkeun teu terkait orientasi seksual itu. Kapan ente kudu nikah? Kapan ente mengalami fase di mana balik tumbuh berbagai bebuluan, bulu-bulu. Iya nya euy tah. Masa-masa kegalauan kan masa-masa pubertas, masa-masa itu masa-masa butuh dialog jeung batur gitu. Namun euy jaradi misalnya. Jaradi. Itu kan masa-masa seksualitas. Suka dua ente resep KWW, kemudian resep KWW. Pernah dahkeun teu? Pernah dahkeun teu? Pernah. Pertanyaan urang. Kedua, pernah gak memiliki kriteria wanita anu cantik dan kumaha? Belum pernah. Belum pernah.
punya kriteria awan gelis kumaha bernapas kumaha deui bisa ngicau kita 2 menit tidak apa kriteria cantik kita apa kira-kira bisa kalau misalkan selintas mah bodas Baru fisik. Yang kedua kelinci baru fisik. Yang kedua tidak seperti pari kulitnya. Bukan bodas. Aduh. Itu aja putih mungkin. Dop. Abi mau putih dop. Saya sampai tali. Tali kan. Albino hitam. So, kalau kita cantik apa? Iya. Cantik apa nih? Unyil nih. Iya Pak. Menerima apa adanya. Aduh, apa? Yakin? Yakin. Ari teh daekeun mah kenaon atuh. Ini bukan masalah mau jadi pasangan atau tidak, tapi kriteria cantik saja. Kata-kata di usia ente itu kata-kata mata kan ya? Patokannya goreng kan? Gelis goreng gelis ke. Nah, maka jangan aya ngarakeun bahwa kecantikan itu ada di dalam. Contoh memiliki sifat keibuan, dia mampu mengambil keputusan, dia mampu menjalani hidup dengan mandiri bisa. Kan jangan kita cantik kayak itunya. Ya, betul. Kalau benar kita cantik dong tadi. Bodas. Nah, wajah. Sok sanajan teu salah benar. Teu usah naon ngame betah di imah. Ya betul. Bener tuh. Sebab majikan goreng mana itu. Gitu nya. Kauleman era. Iya. Dapat gitu. Tetah. Jadi pertama masalah perselingkuhan itu diawali dari pertama orientasi seksual lah. Bahwa orientasi seksual itu satu kepada perempuan kalau laki-laki. Yang kedua itu diupayakan mohon maaf itu untuk satu wanita. Namun di luar 2 wanita itu akibatnya bisa terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan ego seorang laki-laki. Tidak terpenuhinya kebutuhan ego laki-laki. Laki ego, perempuan perasaan. Namun awal selingkuh itu berarti pemenuhan perasaannya tidak terpenuhi oleh suaminya. Ada kurang gitu, kurang perhatian, kurang empati lalakina berarti dia kurang duit, benar itu apa benar. Kemudian perempuan itu akan malengos gitu nya. Lero gitu. Pokoknya laki aing lain gitu nya. Nah, kalau laki-laki itu penyebab perselingkuhan ketika dia tidak terpenuhi egonya. Merasa dia dibutuhkan, merasa dia satria, merasa dia hebat, merasa dia memiliki sesuatu yang penting, itu kan laki. Maka curiga jidan namun hiji waktu jidan loba ngomong tentang diri sendiri ke orang lain. Berarti tengah ngomong ke majikan anak gitu. Terpenuhi kebutuhan ego itu oleh istrinya. Jadi cocor itu kali wajib tatangga. Tapi kayak itu kali gitu. Kebohongan belum pernah selingkuh tuh. Kesembuhan apaan tapi api awasnya. Komo. Apalagi Pak, kalau kondisi sekarang itu kan grade pasangan tuh meningkat gitu. Kumaha. Jadi semuanya kumacin. Ini standar emak gitu ya. Standar pasangan kabogoh teh gitu. Jadi lebih hese gitu ya. Kenapa? Nah, betul kenapa so? Iya, kenapa Gil? Nah, apa jadi hese nah Gil? Nah. Ya, menurut saya. Cik. Bingung soalnya saya. Bingung kusabab dikarenakan mungkin kriteria kenapa meningkat yang pertama zaman semakin meningkat. Jadi si cewek teh menang cowok teh yang pertama fisik, harta, motor kudu harta tahta itu udah era ibu MX kayak gini MX merah curhat aduh gitu. Jadi itu nama ningali halak gitu tongkrongan gitu circle Eta bener. Berarti pantang orang-orang namanya hese bener. Karena selain dari memenuhi tadi Pak perasaan gitu, aya oge hal anu kudu dipenuhi. Nyata
media gitu. Media konten kan kebutuhan. Oh iya benar. Da ieu mah zaman kemarin mah naon diupdate ke bener. Instagram mebel. Oh. Jadi teu peduli dah geuna-geuna rumah makan enak atau henteu nu penting mah story fotoan. Gitu. Estetik. Plating nate. Plating. Apa plating teh? Di tata rias. Dandanan. Dangdos. Gitu. Ya betul. Nah, maka dari itu untuk anak muda seusia ente, yakinilah ketika ente mendapatkan jodoh yang seperti itu, anu tadi standarnya tinggi, maka ketika nikah guys standarnya bakal tinggi guys. Gitu. Standarnya kayak geus kawin itu tinggal laki batu, bapak gaji batu mah 20 juta ya, bapak 2 juta kan ribet, udah gitu. Maka yakinilah orang-orang yang mau membersamai ketika kita sulit, dialah yang akan kuat membersamai kita ketika kita senang. Seru. Orang-orang yang siap membersamai kita ketika kita senang belum tentu siap membersamai kita ketika kita susah gitu. Berarti kudu ieu Pak ieu mah nyari pasangan teh tipena tipe motor C 3 roda. Motor sampah. Kela kamana 3 roda ieu. Motor sampah. Aduh. Teh standaran tuh mah. Kayak standaran. Ini saya munurna teman. Wah, geuleuh ya. Teh main suku gitu nya. Maaf Pak. Udah. Motor 3 roda. Ganti masa main. Nah, gitu. Masalah perselingkuhan mah. Masalah kita lihat cowok tadi kan. Bukan dua tadi masalah naon jadi teh? Dacekan. Hah? Dacekan. Dukun. Dukun dacekan. Supun. Dukun. Sik. Dacekan. Dukun sihir aya teh. Benar ya Aya, Pak. Ya. Tapi ge pernah ada upanya. Bebas. Kumaha jidan? Kan ayeuna mah dukun teh nu berkaitan dengan hal-hal yang spiritual gitu, supranatural gitu kan. Tapi kan baheula dukun itu duduk tekun. Nah, siga tapak non aya dukun beranak praji gitu kan. Itu kerjaanna teh kan cila gitu. Jadi satu kali. Cilaru. Oh, jadi aya. Jadi menurut Kang Udin mah ada gitu. Aya. Nyata. Aya teh cuma saya gitu tidak terlalu memahami ya dunia perdukunan mah. Susah aja pernah di Banten. Dagang serok di Banten. Alah. Kumaha. Pakai lagi kacamata ke pakai lah. Kumaha. Iya pakai lah kacamata mantas mah ada mantas. C ngaca lah. Tuh masalah dukun ya tuh. Tuh pantas Pak. Alah nyatakeun dukun. Iya dukun. Oh, katempo ieu. Sesuai saya pernah saya izin ke tengah itu. Jin. Tuh. Jin Tomang ke tengah itu. Kedua, pertanyaan kedua. Apakah jin bisa membantu manusia? Bisa tuh. Jin bisa membantu manusia bekerja sama dengan manusia. Ah, iya cerita naonnya aya film ning Tangkuban Parahu. Ya baheula. Ya Tangkuban Parawan. Aduh. Pernah podonya di Indonesia nih. Baheula. Tah eta. Goyang jeung saha coba inung teh. Ibu Sangkuyang. Nah, apakah bisa tuh jin membantu manusia? Bisa tuh. Nu katilu, apakah bisa tuh manusia bekerja sama jeung jin? Naon beda sulap jeung supernatural. Supernatural teh apa? Gaib. Oh, gaib. Supernatural, aya Jupiter natural. Supra. Mio natural aya jadi iklan. Oh, siapa? Naon bedana?
Goib. Sulap jeung supranatural. Oh, bedana. Kang Udin kumaha? Khusus Kang Udin nama. Sulap matrik. Ya. Blengeh itu. Supranatural tadi ya. Yang berkaitan dengan gaib. Dengan gaib. Gaib berkaitan dengan gaib. Satu, harus dipahami bahwa kita diciptakan berbeda alam. Berbeda alam. Ibarat minyak yang cair. Itu sampai kapanpun kita tidak bisa bertemu di satu titik bersatu satu titik, karena kita yakini bahwa manusia itu sebagai ahsani takwim, bentuk yang paling sempurna, gitu. Kalau diciptakan jin lebih sempurna dari kita, maka ayat itu hanya untuk jin, tapi ternyata ayat itu untuk manusia. Berarti manusia itu adalah bentuk yang paling sempurna di antara ciptaan Allah yang lainnya. Maka prinsipnya ketika kita sebut ahsani takwim, maka ulah minder lamun panggil jin. Nah tuh, lamun jidan leuwih kasep ti pahri misal. Itu balikan we. Leuwih kasep jidan. Minder moal panggil ieu. Oh, sadok saan minder. Jidan. Insecure Karena kita percaya diri bahwa kita itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, nu kadua nu kadang tibalik adalah kadang-kadang manusia minder panggil jin. Siun kan sebagai satu bentuk apa? Bentuk kemindernya. Iya. Kayak keminder sebagainya. Padahal Allah menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Maka yakin itu sehingga orang terlalu bagi-bagi lah gitunya. Kedua, orang terlalu penta kajin, mana tuh? Da orang diciptakan nggak paling sempurna. Dan ibarat pahri, boga kendaraan jidan, terboga kendaraan karena dia paling sempurna. Misal untuk berangkat ke Bandung, kok minta jalan, minta bantuan kanu boga senal capit. Sedangkan orang boga motor mobil bisa. Nah, maka itulah untuk apa meminimalisir mengkat kita untuk memohon bantuan dan meminimalisir permintaan selain kepada Allah. Seolah gaib di luar tempat kajin terus itu. Wah, itu ngegegeh di dia. Ilmu jasad. Nah, maka itu pertama yakini itu. Yang kedua, setiap manusia itu sebetulnya diberi insting untuk merasakan keberadaannya. Karena kita paling sempurna kan? Kita paling sempurna, maka kita diberi insting untuk merasakan keberadaan. Hanya merasakan, bukan melihat. Siak lah, siga aya. Nuturkeun gitu kan. Sok aya nuturkeun juga. Misalnya. Ada orang yang terus diasah bata batin itu sehingga mata batin. Nah, mata batin itu dan mata apalagi mata ikan misalnya. Mata batin itu diasah terus sehingga kemudian semakin asak, semakin ke tempat anu tegeuman dia bisa merasakan karena diasah terus. Aya jelema anu teu saliwat saya teh mah. Ke asahnya aya di tim horeng teh anu hitut misalnya sebagainya. Nah, maka setiap kita kena ahsani takwim tadi, maka setiap kita bisa merasakan keberadaan insting itu. Gitunya. Pak percaya. Setuju, Pak. Kalau misalkan Fahri melihat sesuatu yang mungkin katakanlah gaib, jurig misalkan, jurig jarian, sama hanya cosplay saja gitu. Cosplay. Jadi jurignya pakai kostum gitu. Kostum karena nama mungkin banyak. Jin langsung bijil. Karena jin gue tuh jin pangkat naon tadi pangkat dewa. Pangkat sampo emang bisa. Jin gue yang sampo emang bisa nya. Jadi mau ngabungkeuleuk gitu. Bisa wae ngabungkeuleuk tapi pangkat jin pangkat apa gitu misalnya. Aya apa nu ngabungkeuleuk bisa ditangkap oleh indra jelema nu kumaha gitu. Pandangan orang makan. Mawalatra uyuhan ningali jelema oge kan gitunya sigin juga untuk uyuhan nikmat gitu ya. Dan ilmu itu misalkan ada yang bisa dipelajari gitu. Ada Allah kasih beberapa karomah namanya kepada orang-orang tertentu bisa melihat bahkan bisa merasakan keberadaan jin. Contoh Nabi Sulaiman. Carieun Pak eta teh. Manusia teh carieun ku jin. Nah, karena tadi teh tidak meyakini bahwa kita itu sebagai ahsani takwim.
sebagai bentuk yang paling sempurna. Sehingga sieun pengjung jin kemana-mana sieun itu abi mah nanya gitu kosak sautik berit tentunya kan gitu berit paling gitu. Nah kan ada makhluk Allah manusia pilihan Allah yang lebih kagum untuk merasakan itu. Siga Nabi Sulaiman dia bisa berdialog dengan jin Ifrit kan gitu ya. Ifrit terus ke abi nu kan kumaha deui atuh ka dieu mah jin Ifrit bisa anu bisa mindahkeun kerajaan dalam waktu satu kejapan mata cenah pindah sulap kebayang aja Sulaiman namanya bisa memindahkan itu. Yang kedua kan zaman Nabi Sulaiman itu jin itu dinampakkan ku Nabi Sulaiman. Minta izin ka Allah, ya Allah paningalikeun dunia jin ka jelema. Waduh eta jin euy. Cenahnya. Eta cenah mah ya tina naon? Tina dunia nyata nu katingalina kehidupanna hujit nasiga kumaha. Gitu nya. Ieu naon gaya hidup nasiga kumaha. Curig teh. Jin itu kan hilap Janna itu kan tidak terlihat goib lawan tidak ins kan manusia nampak lamun jelema loba selumputan berarti eta jin eta gitu naon nyumput maneh mah eta jin berarti itu janna namanya itu ya sehingga surga namanya janna sesuatu yang tidak terlihat hari ini dan kemudian nanti terlihat jin gak ya tertinggal di mah geus katinggal di surga mah gitu da aya pengadilan yang sama jin ge bakal hisab juga urang. Oh jin ge. Di sarua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Gitu. Kita geningnya gitu. Mungkin cukup jelas. Iya benar aja. Apa yang tadi disampaikan jin itu apa sih? Jin itu ada dan manusia tidak bisa melihat secara langsung tapi merasakan. Tapi selain dari hal itu Pak, mungkin ada beberapa hal juga yang menjadi keresahan dari kita sebagai anak muda, yaitu pertama santet Pak. Oh iya benar. Terus santet ada santi. No santet no party aja dah. Santet ada apa? Susuk. Nenen. Susuk. Aduh, kayak ngomongin seksual biasa anak. Tadi aja ya, aduh ikan susuk. Juga susu nenennya ngomong. Terbalik dinya terbalik. Itu mungkin Pak. Jadi gimana lah kekhawatiran ente di sini santet. Mungkin salah satu apa kita menjadi takut ketika melihat ataupun merasakan jin itu kan salah satunya itu Pak, takut disantet atau apa lain sebagainya. Jadi gini ya, memang fenomena itu gitunya hanya akan bisa masuk walaupun orang seperti apanya, orang tidak mendalami dunia kayak gitu. Kan sepengetahuan saya, mohon maaf bila ada kesalahan nanti tolong dibetulkan di kolom komentar. Sepengetahuan saya, ketika kesadaran kita full, jidan sadana pu terloba hulang-hulang, terloba ngulang, terloba mikiran indung suku, terloba mikiran itu ya, maka kesadaran full itu yang kemudian menyebabkan kendali awak jidan ku jidan. Gitu. Kendali awak pahri ku pahri. Tapi ketika pikiran kita kosong, tara sholat, tara ngaji, bahkan loba mikiran sesuatu anu tepuguh, pulang-pulang, kieu sorangan, misalnya tina kursi di MTS misalnya atau di mana? Coba di memang ulang, kieu. Maka kesadaran diri itu mulai kosong, maka yang mengendalikan kita adalah orang lain atau makhluk lain gitu. Jin. Bisa jadi itu dari awak kan jin teh aya tuh. Dina panon aya, dina nadi aya. Dia berusaha untuk menggoda kita setiap hari. Mun ke ngaji, heuy pan gitu nya tuh. Yang paling eta teh aya gitu. Bahkan kan anu ketika seseorang makan tidak berdoa, itu kan masuk jeung jin-jina gitu. Pas minum berdoa jadi selak. jin nantinya gitu nya.
Gitu, asup ka WC. Haha. Asup ka WC tengah doa, keluar ke WC tengah doa itu kan. Maka disitulah pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Ketika ente mengawali aktivitas sesuatu bahwa ente bersama Allah bukan bersama jin. Bismillah, bukan anjir. Nah, jadi memang ada santet itu ada orang yang bekerja sama dengan jin itu tadi. Tapi hanya bagi orang-orang yang mohon maaf kesadaran dirinya itu dikendalikan oleh orang lain. Bagi orang-orang yang kesadaran dirinya dikendalikan oleh diri kita sendiri, maka disitulah letak sulitnya siapapun masuk ke dalam diri kita. Asal dan kendalikan diri seorang anak. Jadi tergantung ke kita lagi gitu. Iya gitu. Lamun karena aya teh pengurus DKM anu kesukupan. Tiba-tiba ke salat tuh. Mau. Maka di situ akan fungsinya sholat, fungsinya ngaji itu mengembalikan kesadaran full. Terutama udang subuh itu kan mengembalikan kesadaran full. Kalau saban udang beurang balik deg teh hulu teh. Udang balik deg. Sarek-sarek. Karena itu Allah meletakkan berbagai macam keberkahan dalam dalam orang-orang yang mengendalikan dirinya sepenuhnya. Maka titip dari saya untuk anak muda, salilah boga Allah, kan Allah mengendalikan jinnya, benar teh? Allah mengendalikan jin, mengendalikan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Pertanyaan orang, setannya jelema kuat saha? Kuat saha? Jelema. Aslina. Meniriungkeun. Setan bisa ningali urang teu? Bisa. Urang bisa ningali setan teu? Teu. Berarti tina sisi kekuatan ieu mah lain ngomongkeun kuat jeung teu nya. Ieu mah tina sisi kasat mata. Kira-kira bakal menang. Setan hasubab naon? Tadi melong. Urang melong, setan melong urang bisa melong setan. Kedua, setan teu paeh-paeh euy di beureuh keneh. Aya setan mah. Hah? Setan mah aya terus. Aya setan mah terus di zaman Nabi Adam. Aya nu gantung diri. Nu gabut eueuh. Kudu di setan teh naeuh teu ngagoda poe haram. Main kitu gabut mah. Setan nu gabut teh. Geus capek. Capek mun aya setan nu gabut. Jelema aya gabutna? Aya nya. Setan gabut si eta mah salah satu makhluk Allah nu istiqomah sebelum kudu ajar setan teh. Kayak yang setan mah sacan kagoda mah sacan mundur setan mah gitu. Mangok setan mah gitu. Mangpang we terus sacan gol mah gitu. Dan prestasi tertinggi setan itu adalah menggoda manusia ketika usia muda, cek jidan. Ring satu teh. Atahiyat teh terus misalnya dihanap teh. Lain leungeun misalnya itu adalah salah satu kesuksesan setan gitu. Ya. Maka ulan alin tuh. Nu terbang eleh, nu katilu naon deui? Setan itu tidak pernah mati tadi. Abadi. Nah, nu katilu setan itu istiqomah terus setan konsisten. Parang. Nu kaopat setan mah bagi tugas euy. Jobdeskna jelas. Tupoksina jelas. Bukan kerja setan misalnya. Oh, ngagoda jelema, ngagoda awewe-nya. Ngagoda awewe terus ieu mah. Ngagoda rumah tangganya, ngagoda jelema nu salatnya nya. Ada 10 jenis setan, 10 tugas. Aya setan ngaranna Dasim. Dasim. Si Dasim di imah eta bagaimana teh cicing teh. Ngagoda rumah tangga Dasim. Jelema jidan asup ka kosan, ngagoda we ke bobogohan mah supaya melakukan sesuatu nu hiji. Berhubungan gitu nya. Jelema nu geus ngahiji geus tempo kawin gitu nya, maka digoda ku setan supaya bisa boga budak bati jalur orang dalam misalnya jalur orang dalam bati budak jalur orang dalam nu diriungkeun teh langsung geus teh diriungkeun da ku sabab mimiti kebobogohanana naon dipaksa dihijikeun, maka ketika berumah tangga digoda untuk diceraikan, pisah. Begitu orang yang sudah berumah tangga teh pas digoda dipisahkeun, pisah tuh. Hayang teh pas saya we gitu ngali budak yang nyecak we semua gitu biasa. Sukses itu setan. Maka tadi kalau di sisi kekuatan sebetulnya bukan hanya manusia saja yang kuat, setan lebih kuat. Tapi pertanyaan, manusia bisa lebih kuat dari setan asalkan bebeja kana boga setan.
Semoga setan. Allah. Panaluk setan dengan cara mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai aktivitas. Bismillah. Sok teh sok deui sakapeung perkara. Itu teh hapus dan. Gitunya. Pak, kalau misalkan ngaduna, kalau misalkan ya Allah isi dasim. Mau apa gitu, Pak? Itu jadi masalah. Isi dasim. Dasim gulantung nepunu misalnya. Ada setan yang kan prestasi tertinggi setan itu salah satunya memisahkan keluarga. Ya, ranking 1 eta sukses teman. Nu kedua adalah menggoda anak muda untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Diubah we ngakan bisa alkohol 0%. Misalnya judi ini mah leh aduh. Ini kok ada diganti istilah dai mah lain bobogohan lain ieu mah Ta'aruf bisa bilillah. Ini kok ada diganti ngaran gitu seolah-olah dai mah lain togel ieu mah jalan santai. Kan pedang pesan nomor kan gitu. Pedang nguliling hungkul anggar dikocok keneh kan gitunya. Sobanyak masang selawat gitu. Aduh, Depo apa ya? Zeus. Zeus. Olympus. Pinjol kan skater pecah. Apa bedanya kan gitu. Dia lain judi lain dia mah ngasa ukur bisa ramean. Dalam rangka. Ternyata batuk. Salah satu bentuk ciri judi teh naon? Hadiah dibebankan kepada yang membayar dan kayak kalah membayar. Yang kalah itu menanggung kerugian dari yang menang. Contoh biaya pendaftaran ngumpulkeun ngabe belikan hadiah. Itu daftar kabeh ka urang teh belikan hadiah. Urang teh kemudian 10 juta. Saya menyediakan hadiah 25 juta bagi yang menang. Urang teh menang berarti seberapa tadi? 5. Terus 30 juta berarti juga berarti 5 juta. 5. Di mana eta ti beban jidan karena jidan eleh, beban unyi karena unyi eleh. Si yang menang ti duitnya dua. Gitu tidak boleh. Haram. Jeung kejadah segala teman. Haram jadah. Gitu lah. Itu untuk masalah apa? Setan yang kedua, godaan setan yang kedua adalah tadi apa? Memisahkan. Yang ketiga adalah ketika mau digoda supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maklum pengalaman mau. Pengalaman mau. La ilaha illallah. Dan itu kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat kebiasaan ketika kita mendapatkan kalimat-kalimat thayyibah itu kalimat-kalimat thayyibah itu adalah kebiasaan ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Contoh, ceduk innalillahi, astagfirullah, Allahu akbar. Ceduk orang mau naon? Allah abi mah apa? Allah. Kayak dicabut ke malaikat gitu. Itu udah karena yang biasa menyebutkan itu. Kira-kira. Mantap. Udah jam 9. Oh, Atasan kau yang bertugas ngopi heula we. Jidan betul lah. Cukup. Gimik ya Bapak. Iya gimik mau kacamata aduh. Nista. Skrup ini waktu. Aduh. Nyeropot. Ada lagi dengan jidan. Nyeropot. Kumaha tuh? Atasan. Oh, wagem. Atasan aja. Kaca pupus teuing luan we. Pasti luan. Koslet. Oh iya. Koslet nizan. Koslet. Siap. Ya. Itu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Kang Udin, Kang Ajay ya. Telah memaparkan. Iya, betul tentang trending kali ini ya. Iya, betul. Tadi yang pertama apa? Tadi ada perselingkuhan, ada dackan, play Dutchman, Kang Ajidan, Jun dan Jun kayak bukan tanya kali. Ya sok sebelah dua kita apa Saku Gunawan film Jun dan Jun. Ya. Apa lain generasi ieu tak tahu. Pororo. Masih ende. Ngapa itu Nyil? Jin dan Jun. Iya. Terus
masalah santet, pokoknya banyak yang tadi kupas tuntas habis. Iya, dan tadi dijawab dengan secara ringkes teh tuntas yang naos ringkes. Dah tos naos ringkes. Tapi kalintang pisan teu ka hartosna. Dibahas langsung dan dijawab langsung oleh Ajay. Wali YouTube kita dalam konteks Islam bagaimana, dalam Al-Quran bagaimana hukumnya gini dan segalanya. Terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa. Jangan lupa mulai minggu depan ya kru Q&A ya, Q&A kali ini saja ya, komen ya langsung saja nanti dikepas oleh Ajidan dan Mas Yud ya pas tuntas nanti disiapkan ya. Betul mantap. Mungkin apa saja ya nyambung siap sebelum kita bebas gitu mau nanya terkait dengan jin rumah tangga bebas, jadi tidak dibatasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan misalkan keluarga hunkul begitu, tapi bebas gitu. Nanti dipilih ya disortir dan pemenang yang dipilih hadiah yang dipilih pertanyaannya untuk Q&A, nanti kita dapat hadiah satu kaos aja dia. Siap. Gitu. Kaos untuk kaos sangsang. Kaos kaki. Ya, kita memakai dress code baru. Aduh. Baru ngeh. Kasih tahu. Baru ngeh dijual tidak bebas untuk hanya nanti untuk limited edition nanti akan dikasih untuk 3 penanya terbaik. Wis ada nanti ya, mantap. Awai kita memakai kaos bapak milenial ya. Mantap, dress code baru kita baru dipakai tapi udah nyingsat. Baru nganyuk juga ini tuh. Baru nganyuk. Kabur kabale mah balik. Atur nuhun kita cenah sekali lagi ke Ajidan dan Ajay. Kang Udin. Turun oge. Punten pilih lepat karena abi mah makhluk kasar sanes makhluk halus. Makhluk halus bajin. Sip. Ya, meureun. Tutup. Sampai sampai jumpa di channel. Pakai kacamata dulu tutup opening closing. Iya. Kumaha host bebas. Cekap. Ya, jumpa lagi, sekian dari episode kita kali ini. Ajay, Udin dalam episode yang membahas trending topik atau apanya namanya? Yang FYP ya? Yang FYP viral. Nah, nanti kita jumpa lagi dengan tema-tema dan pembahasan yang lebih menarik yang tentunya akan berkaitan dengan Ayo. Saya Pak Sampo. Saya Uken dan saya Unyil. Jumpa lagi di lain episode dengan dengan apa adanya. Ada apanya? Iya. Andalan lah pokoknya mah. Tutup dengan doa. Robbana. Pengawasan. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. 1 kali ibu-ibu, jangan dicorok-cok. Jumpa lagi bersama saya nanti. Di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.